Baiklah, selamat datang kembali di podcast Comika. Seperti biasa, hanya komika-komika yang banyak waktu luang, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol. Bener lagi. Hari ini ada Arif Brata. Siap, halo. Rin Hermana. Dan Arif Alfiansyah. Apa kabar, Arif? Baik banget. Luar biasa. Masih siuman. Oh, masih siuman. Anda mukanya kok kaget kayak tiba-tiba ditodong suruh bikin podcast? Kaget dong orang. Langsung nggak nyampe 5 menit langsung tiba-tiba podcast. Mohon maaf ini dadakan karena sini, Bang. tadinya itu David Nurbianto, tapi ternyata di tempat tinggalnya dia ada kasus positif, jadi tiba-tiba harus ada kayak satu warga harus PCR, di mana itu bagus tentunya, artinya mereka cepatlah mengambil tindakan. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, kurang lebihnya kaitannya masih sama yang terjadi sama David Nurbianto. Planet Bumi ini sudah 1 tahun mengalami pandemi dan masih belum kelihatan ujungnya seperti apa. Hari ini kita ngomongin 1 tahun pandemi bersama dengan 3 komika lain. Mungkin seperti refleksi gimana tuh rasa yang ngeliatin 1 tahun ini, apa yang lu rasain, apa yang lu dapat, apa yang kehilangan dari lu. Untuk Arif Alfiansyah, karena ini kali pertama atau lu udah pernah ikutan podcast Comika sebelumnya? Udah pernah sekali. Oh, udah pernah sekali. Maka seperti yang lu tahu, nggak ada beban harus lucu, Arif Alfiansyah. Tenang. Kita nggak harus lucu. Yang harus lucu cuma Rin Hermana di sini. Wah. Oke, mari kita mulai. Mungkin pertanyaan gua adalah untuk semuanya, untuk ngebuka, setelah 1 tahun apa yang lo rasakan? Apakah capek, ataukah bosen, ataukah mulai terbiasa, ataukah optimis setelah 1 tahun? Apa yang lo masing-masing rasakan? Gue mulai dari tamu kehormatan kita, Arif Alfiansyah. Apa yang lo rasain, Rif, setelah 1 tahun pandemi? Apa ya? Sekarang kayaknya udah mulai mulai terbiasa gitu kan. Terus mulai kerjaan online gitu-gitu. Kayak dari Zoom harus memulai begitu. Dulu tuh kayak takut. Stand up gak ada penonton, takut. Sekarang kayaknya karena memang harus, ya udahlah gitu. Daripada nggak ada duit, ya kan? Betul, kemarin juga kehilangan banyak. Yang kesel adalah kehilangan ini tur nyanyi di timur. Ada 3 tempat yang belum dikunjungin. Sorong, Timika sama apa gitu. Udah gila, lo harusnya ada tur nyanyi sampai ke Sorong dan Timika. Iya, jadi 4 kota. Ada Ambon, Timika, Sorong, sama satu lagi mana gitu. Yang udah yang berjalan adalah di Ambon. Berani sekali Anda dengan suara Anda pergi ke Ambon, tempat di mana satu kota bisa nyanyi semua ya. Kayaknya mereka butuh referensi buatku gitu, biar apa sih skill nyanyi mereka tuh ternyata gak, ya butuh referensi aku gitu buat bersyukur. Maksud gue, orang Ambon itu sejelek-jeleknya suara orang Ambon itu udah bagus itu. Orang waktu lahir juga nggak nangis. Improvisasi dia gitu. Karena bagus. Jadi, dia merasa bahwa kayaknya butuh bersyukur dia, karena di sana tuh bagus semuanya, jadinya tidak terlihat bagus jadinya gitu mungkin. Jatuhnya beneran komedi ya. By the way, tadi lu bilang kota yang akhirnya nggak kedatangan, Sorong, Timika Sorong sama satu lagi apa ya? Ada di Papua juga. Totalnya 4 totalnya harusnya. Kalau itu berhasil, Jayapura. Iya kayaknya itu. Kalau itu berhasil akan lanjut lagi timur lagi kayaknya, ke Sulawesi gitu. Dari promotornya gitu. Sangkain ke timur lagi Papua Nugini. Kalau 4 itu berhasil ke timur lagi Papua Nugini. Iya enggak, masih daerah timur juga, masih dari daerah timur gitu. Dihabisin. Wow, sedih juga gitu ya. Sih. Oke, sebelum gue lanjutin itu gue geser ke Arif Brata. Gimana Arif Brata setahun? Capek, biasa, optimis, takut? Karena apa ya? Sama sih sama kayak Arif Alfiansyah, Mas. Terbiasa. Tapi ya udah kayak jadi otomatis begitu. Di rumah ada stok masker yang kayak tiba-tiba keluar. Kayak aneh aja kalau
ada masker dilupa begitu. Kalau kita lupa masker. Terus ya kerjaan juga mau tidak mau kita harus ambil. Tapi dengan pandemi itu ada alasan kayak ya materi kurang. Nggak apa-apa lah karena pandemi juga. Tidak ada open mic, tidak ada apa gitu. Jadi kalau misalkan ngejawab Zoom atau apa, misalkan kurang, ya bisa alasan ya sinyal kayaknya. Sinyal tidak bagus. Sinyal lagi. Padahal mau. Saya tadi sebenarnya lucu, cuman sinyal. Dan anak gitu saya ya. tuh, iya bisa alasan begitu. Waduh, tadi udah punchline-nya tuh Mas. Cuman ini sinyalnya nggak bagus, lagi hujan. Dan anak masker awal-awal kan masih takut tuh Mas Panji. Dia waktu naik pesawat dari Makassar ke Jakarta waktu awal-awal setelah PSBB, dia masih berapa tahun ya? Ya 2 tahun, baru 2 tahun. Dipakaikan masker kayak aneh begitu dia rasa. Dibuka terus di pesawat takut. Tapi sekarang kalau ini dianya yang ingat masker mana begitu. Betul-betul jadi kebiasaan sudah ini, new normal. Malah keluar pakai masker bongkoang. Masker mana masker diginiin sama bapak. Ini yang panda aja, yang panda. Masker panda. Oke, kalau Rin Hermana gimana? Iya, jadi setelah sorry. Gua skip dulu ke Rin Hermana dulu. Rin Hermana lu apa? Lu ngerasanya seperti apa? Bingung, takut, marah? Lebih kayak kesel aja sih Mas Panji. Ini nggak tahu nih harus berakhir nih di tahun ini nih. Kalau misalnya masih akan terus lanjut, meninggal nih di kosan nih, nggak kemana-mana. Harus. Saya orangnya sebisa mungkin tuh harus keluar, pengen kemana gitu buat nyari apa. Kayak materi keresahan itu kan nemunya kebanyakan di luar. Observasi, lihat apa gitu, sambil jalan-jalan. Nah, sekarang di kosan itu kayak apa aja biar konten. Oh itu, mungkin positifnya itu. Jadi memaksa diri selama pandemi itu produktif di rumah. Bikin konten apapun di rumah. Banyak aja. Iya, di kosan rajin konten. Positifnya itu sih, cuma negatifnya ya mulai ngestak di rumah terus, nggak tahu mau ngapain. Harus keluar. Ini gue perhatiin kalian bertiga tuh udah nggak ini ya, artinya udah nggak ada kecenderungan. Jadi bukan takut. Kayak Brata sama Arif udah biasa. Terus Rin tuh kesel. Pertanyaan gue adalah, gue ke Brata sama Arif dulu. Ini biasa karena udah nggak takut atau biasa karena gue udah tahu apa yang mesti dilakuin gitu. Karena dulu kan mungkin waktu awal-awal kan ini nggak jelas banget nih penyakit yang bener gimana sih gitu. Ada yang bilang nggak usah pakai masker, ada yang bilang nggak pakai masker pas awal-awal. Jadi lu tuh sebenarnya udah nggak takut tuh, udah biasa aja tuh karena nggak peduli, waduh lah kayaknya nggak ada deh corona gitu, atau lebih kepada gue tahu ada tapi gue udah ngerti gimana caranya gue mesti mengakali gitu. Brata dulu deh, yang mana Brata? Ya jadi kayaknya terbiasa dengan ya sudah kita harus kayak gini nih sekarang. Cuman kalau dibilang takut tetap masih takut Mas Panji. Jadinya biasanya itu ya sudah ini sekarang kebiasaan ini. Ya udah kita terapkan begitu di kehidupan, walaupun maksudnya kan kalau dipikir-pikir ngapain kita pakai masker dulu kan, tapi sekarang itu sudah biasa. Jadi kayak udah apa ya, sebagian dari kehidupan begitu pada saat. Tapi yang pas ditanya takut, tidak setakut awal. Maksudnya dulu itu sumpah kayak betul-betul ini kalau kita kena bagaimana ya. Cuman kan kesini-sininya sudah mungkin udah jelas begitu penanganannya begini, terus vaksin juga sudah mulai berjalan. Jadinya pas dengar gimana tuh jalannya vaksin kalau boleh tahu? Aduh, kalau jalannya sambil salto agak kurang ya kayaknya ya. Udah dibantu Arif Alfiansyah, jalannya gini katanya. Gemulai sekali vaksin jalannya ya. Mohon maaf yang nonton di nongkrong sampai stand up comedian suka kayak gitu. Kalau ada yang bilang kita kaget, kayak gimana kagetnya, suka digituin soalnya. Jadi Arif Brata ngomong vaksin mulai berjalan, gue gatal sih. Kayak gimana sih jalannya?
Ya, sorry. Jadi gimana tadi? Karena vaksin udah mulai jalan, terus? Takutan itu sudah tidak kayak awal Mas Panji. Oke. Jadinya, Kalau ya sudah. Sorry. Ya itu sih jawaban saya, Mas Panji. Aman dari yang saya. Ya. Kalau Arif Alfiansyah, lu apa? Lu tuh gue pengen tanya dulu. Lu percaya corona nggak? Percaya. Tapi kan, lu nggak. Hitungannya ada sedikit nakesnya nih di dalam diriku nih, Bang Panji. Oh iya, gue lupa bener. Anda kan dulu ini ya suster ya kalau nggak salah ya. Bukan dong, aku bunturis. Masuk grup juga, masih perkembangan ini masih ngikut-ngikut gitu. Gimana? Lu jadinya nggak takut karena sebagai akupunkturis Anda sudah mengakupunkturi diri sendiri. Betul. Sehingga tidak perlu vaksin atau apa? Kenapa lu udah biasa tuh kenapa? Capek, bosen? Bukan udah biasa. Membiasakan diri jadinya. Rin, matiin dulu Rin, punya Rin. Jadinya kayak membiasakan diri gitu. Karena kan yang terjadi begini nih, kemarin meratapi kan awal-awal meratapi terus kita harus bangkit nih. Nggak boleh gini terus, jadi caranya mencari uangnya harus berbeda, harus di digital gitu-gitu, ngikutin berata gitu-gitu. Harus gitu sih Bang Panji. Sama kalau kan tiap kerjaan sekarang harus swab atau apa gitu. Nah, aku punya ilmu yang menurut beberapa teman profesi itu kayak ini dengan akupuntur titik ini akan meningkatkan imun. Udah ini adalah karena ini virus masalah udah dijabarin pokoknya ini masalah ini. Udah pokoknya sering-sering akupuntur aja gitu. Jadi kayak ngerasa bahwa kalau sakit udah akupuntur vitamin terus ngerasa tes tuh kalau tes swab atau apa itu ngerasa teger aja gitu. Ayo bisa nih gitu. Gue baru tahu kalau ternyata di dunia akupunktur ada pendekatan yang bisa dilakukan untuk COVID lebih kepada meningkatkan daya kebal atau untuk ngebiasain dicolok-colok. Udah biasa saya dicolok-colok. Udah biasa ditusuk-tusuk. Enggak meningkatkan daya kebalnya akan imun itu karena virus tuh ya semua virus tuh nyerangnya adalah di imun. Kalau imun kita nggak oke, ya akan kena. Selama kita menjaga imun kita tetap oke ya, kayak semoga sih pada waktu tes juga selalu aman gitu. Oh berarti ada titik-titik yang bisa, misalkan di titik bagian sini nih itu bisa meningkatkan imun gitu ya? Di akupuntur itu? Ya ada. Orang ada titik ini buat biar nyuruh kencing ada. Kita nih nggak pengen kencing nih. Terus udah aku bisa nyari titik yang 5 menit dari tusuk itu kencing bisa gitu. Arif Alfiansyah, lu kan satu kosan sama Kantung Rin Hermana kan? Ya. Kalau gitu bisa nggak Rin lagi tidur, terus lu pencet titiknya biar ketika tidur bocor kencingnya, bisa nggak? Nggak bisa sih, itu harus dia sadar dulu. Ya curang enak kan kalau bisa ngeprank kayak gitu. Ya. Ngomong-ngomong Rin Hermana, coba tunjukin deh posisi lu sama Arif kayak apa, gue pengen yang nonton lihat. Ya. Nah. Lucu banget. Ngomongnya gantian. Kalau nggak suaranya timbal balik. Tapi Rin Hermana, menurut gua ya, menurut gua tuh lu salah satu yang gue pengen nyebut menang, tapi mungkin kurang tepat juga ya. Karena pertama gue lihat lu ngeluarin spesial, bahkan lu lebih dulu ngeluarin spesial daripada gue. Spesial lu tidak seperti spesial orang pada umumnya. Gue rasa mungkin yang mirip kayak lu adalah Adit MKM. Gue lihat kalau nggak salah di YouTube-nya Adit lu sempat bikin konten ya berdua ya, ngomongin soal bikin konten kayak gitu. Tapi secara eksekusi gue rasa sih lu jauh lebih niat ya. Eksekusinya aja komedi gitu. Ini di luar joke-nya ya. Eksekusinya aja komedi. Jadi lu ada itu, terus konten-konten Instagram lu tuh bagus-bagus tuh yang apalagi makin kesini ya, makin belakangan ini ya, gue perhatiin lu bikin kayak impersonate. Dan menurut gue kata gue nggak kayak gitu ya, menurut gue. saya pokoknya Mas Panji terus nyari dulu nih. Ini apa ya? Yang ini. Bukan, ini bukan. Ketawa aja nih, ini ketawa Mas Panji khas banget yang kayak gitu. Jadi harus dilatih. Tapi mirip Mas Panji, kalau saya lihat ya, mirip. Iya, kata followers gue juga mirip sih, pada DM semua mirip banget tuh, mirip kata gue. Emang iya kayak gitu. Di Suci kan begitu juga kalau Mas Panji Juri.
Ya itu ada konten-konten kayak gitu, terus kayak konten-konten gambar lu kan suka kayak di posting Instagram kayak lu gambar sesuatu terus ada elunya gitu-gitu. Dan si film Mendarat Darurat juga lu ada di situ. Gua kan lagi ngeditnya udah picture lock tuh, hasil editan gambarnya udah kelar. Menurut gua scene lu sama Pras lucu bener dah. Walaupun Anda hemat dalam dialog, tapi mukanya lu gede banget soalnya, jadi pasti nyanter. Lu sendiri ngerasa gimana? Kemarin tahun semasa pandemi sampai dengan sekarang di Februari atau kapanpun ini tayang, itu kerasanya gimana? Apakah seburuk kebanyakan orang atau lu ngerasa, wah gue bersyukur sih banyak hal yang ternyata gue dapat juga gitu? Iya, saya ngerasa di pandemi ini karirnya naik gitu. Saya mikirnya kayak orang aneh sih. Ini kenapa pas pandemi di mana orang-orang ngeluh, wah job saya ini nih susah nih, wah saya kerja dipecat nih. Saya ngerasa kayak kemarin main film sama Panji. Nah, kemarin ke sini, terus kemarin dapat ini. Kok gitu? Maksudnya bukan harus wah pandemi yes jadi berkarya gitu. Anda sombong di atas kesusahan orang ya dari Nerva. Enggak gitu maksudnya. Enggak. Anda nggak tahu saya punya masalah saya sama. Iya, tahu. Bukan gitu, tapi saya ngerasa pandemi ini bikin saya ngerasa, ini kata-kata Mas Panji nih, ngerasa nggak nyaman. Jadi saking ngerasa nggak nyamannya, saya apa nih yang harus bisa dikerjain di saat pandemi ini nih gitu. Jadi karena pressure ngerasa nggak bisa keluar, oke. Terus kalau berkegiatan di luar yang mungkin kalau nggak masa pandemi saya banyak buang-buang waktu keluar, nggak tahu ngapain, nggak jelas nongkrong atau apa gitu. Nah sekarang itu sehari di kosan, minimal harus ada satu nih yang bisa dikerjain nih gitu. Jadi ngepaksa setiap hari itu ada sesuatu terus gitu. Dapat pacar juga di masa pandemi? Enggak dong, saya kan udah ada sebelumnya. Oh. Emang iya? Iya, tapi, udah lama itu. Oh, itu udah lama? Udah lama. Dari sebelum pandemi? Dari sebelum pandemi. Cuman ini ya, jadi long distance relationship ya? Iya. Aduh. Terus banyak video call dong? Banyak video call. Jadi karena pandemi ada alasan nggak pulang dulu. Ya. Oke, kalau Arif Alfiansyah, tadi kan lu cerita soal yang hilang, lo kehilangan karena pandemi ini. Tapi ada ini nggak? Ada apa namanya? Wah, ini kita ada tamu istimewa nih. Gue bawa masuk aja. Ada yang lu dapatkan nggak? Apanya? Dari di masa pandemi ada yang baru lu dapatkan nggak? Apa gitu kira-kira? Mungkin lebih banyak belajar ini sih, bisnis gitu sih, Bang Panji. Belajar bisnis, fokus ke investasi, gitu-gitu. Wah, David Nurbianto, apa kabar? Aman nggak nih keadaan? Aman. Jadi ya maklumin aja gue sekarang jadi pengurus RT. Jadi kalau ada suatu kejadian di komplek, saya harus berkontribusi. Nanti kita ceritanya offline aja, nggak enak karena hubungannya sama ini tetangga. Ya. Ini gue bawa pemain pengganti, nggak apa-apa untuk satu episode dulu ya. Kita berlima aja dulu nih sama Arif Alfiansyah. Kita lagi ngomongin soal, tadi gue lagi nanya sama Arif apa yang dia dapat di masa pandemi, dan Arif Alfiansyah ngomongin soal bisnis dan investasi. Lu ikutan main saham kayak orang-orang itu? Udah lama, 3 tahun yang lalu malahan. Sebelum ada Pico, sebelum ada Keling, dulu bareng Beni sih yang ngajarin gitu-gitu. Dia belajar. Terus udah gitu di masa pandemi lu menang nggak? Kan saya nggak main, nggak trading, tapi nabung. Nabung dia modelnya. Jangka panjang ya? Jangka panjangnya. Terus belajar gitu. Ini juga bisnis gitu biar dapat investor gitu-gitulah Bang Panji. Dan alhamdulillah bulan ini dapat investor. Gitu. Untuk bisnis apa? Gue nggak tahu nih. Digital tuh maksudnya apa? Ya perkontenan lah, seputar konten gitu. Gitu. Jadi trial 3 bulan, kalau 3 bulan berjalan dengan baik, 4 bulan keempat legalnya harusnya udah ada gitu. Hebat juga Anda. Ngeri. Terpaksa. Karena harusnya tahun ini juga tahun 2020 tuh bikin spesial lagi, tapi nggak tahu dah. Iya, ngomong soal spesialnya Arif Alfiansyah juga ada tuh di comika.id.
Iya. Oh iya ada. Cerita dong, apa spesialnya yang mana? Iya, Yang mana? Yang baru yang ini itu ya, tentang From Tiny to Funny. Beda. itu Itu orang kecil Adi lagi. Beda ya? Mm-mm. Oh beda, sama-sama kecil doang ya. Pokoknya ada, kalau yang udah di Comika ada overacting, ada Little Icon, ada. Ini lagi dikerjain yang apa judulnya? Kisah Tidak Arif gitu. Terus harusnya ini kayaknya tahun ini kalau dapat tempat bikin lagi gitu tentang seputar nyanyi Fales. Oh iya, mantap. Ngomong-ngomong soal spesial, David Nurbianto baru saja mengumumkan atau ngerilis poster teaser tuh. Haya Ikhlas. Selamat David Nurbianto. Yoi. Akhirnya spesial di dalam ruangan. Makasih. Mantap David. Kita tunggu aja ntar jadinya seperti apa. Kenapa Fit? Wih, Fit, kenapa Fit? Nggak apa-apa, kalau hujan lagi pun udah. Nah, gue nih kayaknya nih. Kalaupun spesial gue hujan lagi, Arif bisa dia pawang. Ya tinggal hubungin aja, budget cocok, ayo jalan. Bagus. By the way, ini musim hujan ya. Koneksi internet gue rada ngaco nih, mohon maaf nih. David Nurbianto, gue ke lu dulu deh. Tadi soalnya yang lain udah gue tanya, sekarang gue mau nanya sama lu. Lu nih sekarang kondisinya, apalagi lu habis ngurus-ngurus tadi ya, lu nih saat ini kondisinya tuh takut sama pandemi, capek, kesel, biasa aja, nggak peduli. Sekarang nih statusnya terhadap pandemi setelah 1 tahun berlalu tuh seperti apa? Gua rasa ini mungkin nggak terjadi sama gue doang ya. Gua rasa kejadian sama orang lain. Bahwasanya udah setahun ini, akhirnya tuh COVID nih cuma masalah sentimen pribadi masing-masing aja. Ngadepin masalah ini ya. Punya sentimen pribadi, punya kepercayaan pribadi yang dia pegang terus tuh. Dan gak mesti sama orang. Kayak misal sentimen gue kena tuh ketika statementnya Dr. Tirta yang bilang kalau orang kampung yang dulu hidupnya kotor, bersyukurlah kalian karena kalian punya tentara lebih kuat. Gue jadi punya, karena gue orang kampung dan gue ngerasa masa kecil gue jorok gitu. Kita kan main di empang, main di got gitu ya kan. Ya kan kita bersahabat lah sama kotoran, sama penyakit itu. Dan dulu tuh mainnya di kebun gitu. Kita bukan anak komplek yang takut keluar rumah gitu. Nyari ikan di got gitu. Nah gue ngerasa sentimen itu kena ke gue, Mas. Nah positifnya itu bikin diri gue tuh pede ngadepin, bukan pede gue nggak bisa terserang ya, cukup pede sama badan gue, cukup pede sama imun gue. Paling tidak itu menghilangkan parno dah, menghilangkan rasa takut dalam diri gue. Tapi tetap gue kalau keluar protokol kesehatan, masker segala macam, jaga jarak gitu tetap gue jalanin. Tapi itu sentimen itu cukup ngebantu gue untuk tidak parno. Nah ketika gue udah misalkan terserang pilek gitu, kayak ya kan itu wajar lah, kita kalau dulu pilek kan biasa ya, itu pilek tuh gue kayak udah punya kepercayaan sendiri tuh gue mesti ngapain. Jadi COVID itu menurut gue sampai saat ini ya udahlah, percaya aja sama yang kita percayai gitu. Dan jalanin itu. Gitu sih, Mas. Ya. Gue rasa emang makin kayaknya sih lebih ke pas awal-awal ya, Maret, April, Mei, Juni. Itu tuh lebih ke yang kita tahu soal pandemi ini tuh ngacak banget gitu. Karena semua orang, tadi yang David bilang, sentimennya terhadap penyakit ini tuh beda-beda gitu. Dan semua orang ngomong ngalur ngidul, terus kita di tengah-tengah kayak, ini gimana sih yang dengar? Kalau sekarang mungkin kita lebih pintar ngeraba gitu ya dengan semua yang terjadi gitu. Makanya kita jadi lebih enak lah. Kalau gue, kenapa? Kalau lu kenapa? Benar. Iya, kalau gue bukan punya pemikiran ya, gue punya situasi yang gue lihat ini, nggak tahu nih gue bakal dihujat atau enggak dengan statement gue. Tapi ya beda-beda setiap lapisan masyarakat, menengah ke bawah, grassroots gitu, menengah ke bawah, kelas menengah, kelas atas, itu beda-beda sentimennya sama COVID.
Karena ya itu tadi gue bilang, COVID itu penyakit yang masih perlu orang ngeluarin duit lumayan gitu, terutama buat tesnya. Nah, menengah ke bawah ngeluarin duit, Mas, ngeluarin duit cepet aja nih dia mikir nih gitu loh. Maksudnya kalau cuman demam batuk pilek aja ya kan, jangan kate demam batuk pilek, jantung ditahan tuh kalau orang miskin. Ditahan jantung. Itu bocoran jantung materi gue ntar tuh. Iya. Lucu iya gak banget. Sih? Loh, maksudnya orang miskin tuh nggak bisa lu suruh rapid test bayar 2,5 gitu, bayar apalagi swab anti, nggak bisa. Perlu pemerintah yang turun gitu, ketok-ketok pintunya. Yeah. Ya jadi susah emang kalau mau ngandelin masyarakat, pemerintah ngandelin masyarakat ngajak kerja sama, ya gimana masyarakatnya? Kan gue pernah bilang di materi gue kalau kecuali bagi grassroots nih, kecuali COVID ganti gejala jadi lapar, takut tuh mereka. Iya nggak? Iya. Kalau gejalanya cuma batuk pilek, ya Allah, mereka sehari-hari dari dulu udah begitu. Ada tolak angin, ada mixagrip, ada apa tuh? Sebutin aja obat. Ada kerokan. Teh anget. Gitu. Mohon maaf nih, ini bukan gue yang ngomong. Maksudnya gue melihat itu mewakili di suara terjadi, gitu. masyarakat, ya grassroots, mewakili grassroots. David Nurbianto kan sekarang namanya David Grassroots, namanya sekarang udah bukan David Nurbianto. Emang rakyat banget. David. Tapi kita makanya kalau mau COVID kelar, pemerintah ya sedikit nih Mas. Kalau mau COVID kelar, pemerintah maulah spend gitu money buat rakyat yang lu rasa susah diatur ini. Buat rakyat kecil yang susah diaturin, yang ke pasar masih malas pakai masker, ya udah turun ke pasar gitu. Tes massal gratis. Begitu ada yang positif, karantina, kasih duit, makan, gitu. Ya gue ingat waktu itu di salah satu pasar, tapi gue lupa pasar apa. Personal branding itu bagus. Ngomong-ngomong, itu tadi gue inget di pasar daerah mana tuh, gue lupa. Kalau gue nggak salah daerah Indonesia Timur deh. Yang ada ibu-ibu nggak pakai masker ketika dagang, disamperin semacam Satpol PP, terus ibu-ibunya, apa itu, mana ada, nggak ada, betul nggak? Betul, semua yang di pasar betul. Jadi kayak aksi massa gitu, kata gue ngeliatinnya, ya Allah, susah bener ini. Tapi gue tuh punya semacam harapan sebenarnya di pandemi ini. Gue berharap dengan begitu banyak yang hilang dari kita karena pandemi, tetap lebih banyak yang kita dapat karena pandemi. Itu harapan gue. Tentu ini beda-beda ya. Ada yang berat sekali karena kehilangan keluarga, kehilangan anak, kehilangan teman. Salah satu kawan baik gue namanya Martin Sabah hari ini meninggal, dan walaupun mungkin bukan karena COVID ya, dia serangan jantung, tapi itu menambah begitu banyaknya orang-orang yang pergi dari kita di tahun ini dan tahun sebelumnya. Tapi gue berharap itu walaupun kita banyak hilang, harapan gue yang datang juga banyak. Kayak gue kemarin lagi ngitung-ngitung tuh dari pandemi ini yang datang ke gue, yang gue dapat yang baik tuh apa aja ya. Satu, gue lebih banyak di rumah, itu berharga banget buat gue. Terus bisa bikin konten via Zoom, ini kita dapat karena pandemi. Gue sih bersyukur ya, jadi nggak mesti kemana-mana. Kebayang nggak gue jam segini, jam 21.44 keluyuran di tempat orang, di studio. Terus yang juga didapat dari pandemi adalah, setidaknya dari sisi gue ngerasanya karena gue sangat peduli sama perubahan di pendidikan, dan pendidikan susah banget berubahnya. Setidaknya ini tuh kayak memaksa terjadi perubahan, itu yang gue dapatkan. Nah sekarang gue pengen tanya, yang lu dapat yang baik karena pandemi itu apa? Kalau selain job ya, lebih ke hal-hal yang sifatnya umum yang semua orang ngerasain gitu. Apa sih yang lu dapat, misalkan skill baru, kayak Rin, kalau tadi gue simpulkan, tapi mungkin Rin jawabannya beda. Yang dia dapat adalah dia jadi dipaksa untuk giat gitu karena pandemi gitu misalnya. Itu bisa jadi itu hal baru kan, jadi kebentuk Rin karena pandemi.
Yang lu dapat apa? Kayak kita kehilangan banyak dari pandemi, tapi yang kita dapat karena pandemi itu apa? Gue mulai dari Arif Brata dulu deh. Dapat apa, Brata? Kalau saya sih mungkin sama kayak Rin ya. Semenjak pandemi itu karena terusan di rumah begitu, akhirnya jadi followers Instagram lumayan naik gitu. Walaupun mungkin itu hal biasa ya bagi orang-orang, tapi kalau saya alhamdulillah ini. Jadi akhirnya bikin konten terus. Maksudnya ilmu-ilmu yang mungkin selain stand up ya, komedi itu saya bisa pelajarin dengan konten-konten, dengan kayak nonton dan orang, pelajarin YouTube konten kreator. Oh ini editannya seperti ini ya. Terus yaitu berkat pandemi juga banyak aplikasi-aplikasi yang ya bisa saya pelajarin begitu, edit. Oh ternyata pakai aplikasi ini. Kalau audio kita pakainya ini. Itu sih maksudnya bersyukurnya karena dapat hal-hal baru lagi semenjak pandemi itu. Ya, oke. Kalau Arif Woyoy Alfiansyah apa? Yang lu dapat apa? Arif Alfiansyah. Apa ya, lebih banyak belajar evaluasi yang dulu sih Bang Panji. Kan dulu kan intinya pengen belajar berbisnis dari dulu karena ngerasa bahwa hidup di entertain tuh di depan layar tuh nggak selamanya gitu. Jadi harus mulai belajar gimana cara di belakang atau punya bisnis lain lah gitu. Karena yang dulu kan gagal tuh, jual pentol gagal. Terus jualan snack makaroni gagal gitu kan. Gue ingat semua itu. Aduh. Yang banyak gagalnya itu banyak. Terus aduh kenapa sih kok semesta ini menggagalkan diriku gitu ada pertanyaan gitu. Profesi juga ganti-ganti gitu kan. Guru SD, akupunktur, breakdancer, b-boy. Ya ada banyak lah gitu. Makanya belajar gimana caranya kalau suatu saat kalau nggak di depan ngapain ya gitu. Belajar selama hampir 2 tahun. Terus ketemu Benny juga diajarin investasi, gimana caranya nabung saham, ketemu Bang Radi juga tanya seputar saham, reksadana gitu. Terus karena sekarang tuh ketertarikan kan. Terus gimana sih belajar sistem perusahaannya kayak gimana? Bikin perusahaan gitu, tahu bahwa sampai akhirnya sekarang dapat investor gitu. Bagus. Rada ini ya, seneng deh dengernya tuh, maksud gue pandemi itu bener-bener ngebawa kita keluar dari yang biasanya mungkin emang selama ini bukan nyaman ya, biasa aja gitu. Hidup tuh ya udah biasa aja. Jadi ketika hidupnya nggak biasa, jadi kepaksa untuk berubah. Maksud gue ilmunya jauh banget kan, Arif Alfiansyah mungkin nggak kebayang gitu bisa bisnis. Kalau Rin Hermana yang lu dapat yang bagus-bagus doang tapi yang ku ceritain. Iya, yang jelek-jelek mah kan kita semua udah tahu. Rin Hermana apa Rin Hermana yang lu dapat? Lu kehilangan banyak misalnya, tapi apa yang lu dapat yang terjadi karena pandemi ini? Yang terjadi karena pandemi, saya akhirnya bisa bikin video itu stand up mete-mete, merealisasikan stand up sendiri, yang nonton sendiri, full sebuah acara yang saya bikin itu bener-bener sendiri gitu. Lebih fokus juga Mas Panji. Kalau dulu kan kalau punya ide mau bikin apa gitu, terus tiba-tiba kepikiran keluar nongkrong gitu. Jadi idenya ditahan dulu, akhirnya nggak digarap, terus lupa gitu. Kalau sekarang itu dapat ide malam ini, sebisa mungkin malam ini langsung dikerjain. Jadi lebih fokus dan lebih udahlah mau ngapain, mau nunggu apa gitu. Nggak ada halangan lain mau keluar mau apa. Lebih rajin, bener sih lebih rajin saya. Kalau David Nurbianto, kenapa ini kasih lihat titit dah? Apa David Nurbianto? Halo. Iya apa? Ya di saat pandemi lah gue mulai berani untuk nulis skrip. Itu sitkom atau film. Ini konteksnya masih belajar sih Mas, kayak sebelum-sebelumnya kan kayak udah berkali-kali ikut kelasnya Ernest.
Nah cuman dari after kelasnya tuh gue nggak memulai gitu. Gue nggak memulai project gitu, tapi di pas pandemi karena waktu banyak kosong di rumah, jadi gue memberanikan diri untuk bikin skrip, kayak skrip sitcom itu udah sampai jadi pilot projectnya, sampai jadi file jadinya, yang udah gue coba kelilingin ke beberapa PH untuk siapa yang mau atau ke TV, tapi belum ada yang ikut. Tapi paling nggak gue berani untuk mengaplikasikan hasrat nulis skrip gitu. Maksudnya jadikin komedi gue di platform lain gitu, di kayak sitcom atau film kayak gitu. Film pun dikasih kesempatan sama Mas Anggi, kayak misalkan abis lagi syuting bareng dia, terus gue bilang, Mas ini skripnya gue bawa pulang ya, gue bedah gitu. Ya udah silakan bawa pulang. Terus kadang dia ngasih peluang untuk, nih gue ada cerita ini, lu mau kembangin gak? Dia kayak mau ngasih kesempatan belajar. Nah di pandemi ini nih gue ngerasain dan ngelihat hasil tulisan gue, terus ada apresiasinya gitu, kayak oh ternyata gue ada, ya bukan ada bakat ya, cukup pede untuk melanjutkan ke tahap yang lebih serius gitu. Ya, itu aja ya kalau dipikir-pikir, peluang yang lu dapatkan dari Anggi itu adalah karena Anggi juga bersedia untuk beradaptasi di masa pandemi. Industri film tuh gila-gilaan. Sekarang mereka pada berubah ke OTT, target ini udah bukan ke bioskop, dan dengan itu ada banyak dari cara bikin film yang berubah, dan Anggi bersedia untuk beradaptasi. Dan ngomong-ngomong bersedia untuk beradaptasi, sejauh yang gue tahu, orang-orang yang ada di podcast Comika episode ini tuh semuanya pada, mungkin karena udah bisa ngeraba, udah bisa ngebaca, pada punya project di tahun ini gitu, kayak Ayah Ikhlas untuk David Nurbianto, kemudian Rin juga kemarin ngeluarin teaser posternya ya, Kundang ya. Ya, Kundang. Ya, Kundang udah keluar. Brata juga rencananya mau ada project juga ya, Brata ya? Iya, itu Mas Mandi. Kaos juga ada tuh, gue denger-dengar. Nanti lu tungguin aja kaosnya. Inspirasinya dari gue tuh, gila. Gokil, emang gue tuh Makassar banget orangnya ternyata. Arif Alfiansyah juga katanya barusan ngomong dia berencana yang tadinya mau dilakuin tahun lalu, jadinya mau tahun ini ya, direncanakannya Arif ya? Spesial. Ya, spesial. Ya, itu amin. Dia. Kalau ada dan tempat. Juga bisnisnya dia. Jadi senang ngelihat komika-komika ini tidak menunggu, hidupnya berlanjut terus, dan terima kasih untuk semuanya. Moga-moga harapan gue tadi sih kejadian ya, dengan begitu banyak yang hilang, kita ingat juga bahwa ada banyak yang kita terima yang juga mesti kita syukurin. Orang-orang ini juga punya karya yang bisa diunduh di comika.id, Mahabrata bisa diunduh, kemudian ada, kalau untuk Rin Hermana ada Mete-Mete, ada Overdosis, Arif Alfiansyah ada Little I Can, dan Overacting, David Nurbianto ada Forum Maya Nakal 1, 2, 3, Trilogy. Keren banget ya Trilogy, kayak Star Wars. Sama ini Mas Pandi, satu lagi saya Mas. Oh apa tuh? Nah, diem. Dia nunjuk tapi diem. Ayo, ini bagus, udah bagus. Niru Brata semua. Apa lu mau ngomong apa? Iya, Arif Alfiansyah. Saya ada di Forum Ayah Nakal. Oh iya, Forum Ayah Nakal, bener. Dan lu ada di podcast seminggu. Iya. Seminggu. Iya. Bener ya, juga. Podcast seminggu Bang Awet dan Betul sekali. Anda muncul memang di beberapa kesempatan. Ya udah, kalau gitu episode ini kita tutup dulu. Terima kasih banyak. Tadi yang digital download yang tadi gue sebut bisa lu unduh aja langsung di Comika tadi untuk tahu spesialnya mereka. Plus ada banyak pertunjukan spesial yang bisa lu unduh, bagus-bagus semua di situ, lucu-lucu. Terima kasih banyak semuanya, sampai ketemu di episode podcast Comika berikutnya. Dadah. Thank you Arif Alfiansyah. Thank you.